Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi keempat, yakni pendekatan metode ilmiah. Anggota kelompok yang pertama ada Ahmad Athoillah dengan NIM 080204200038. Yang kedua, Heni Dwi Lestari dengan NIM 080204200052. Yang ketiga, Rizky Arifianti dengan NIM 080104200031. Pada materi kali ini terdapat 4 subbab. Yang pertama, pengertian pendekatan pada IAD. Yang kedua, penemuan kebenaran dengan cara non-ilmiah. Yang ketiga, keterbatasan metode ilmiah. Yang keempat, kontribusi ilmuwan muslim dalam sains dan teknologi. Langsung saja yang pertama, pengertian. Metode ilmiah adalah prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu, atau dengan kata lain, ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat atau kriteria tertentu. Pendekatan ilmiah merupakan salah satu pendekatan dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah. Langkah-langkah. Langkah untuk melakukan tahapan atau metode ilmiah. Yang pertama, penentuan masalah dan perumusan masalah. Dalam kehidupan kita seringkali menemukan berbagai masalah, dan masalah tersebut perlu dirumuskan sehingga dapat dianalisis secara logis kemudian dapat dipecahkan. Yang kedua, hipotesis. Hipotesis semacam kerangka pemikiran sementara yang menjelaskan hubungan antara unsur-unsur yang membentuk suatu kerangka masalah. Kerangka pemikiran sementara ini selanjutnya disusun secara deduktif berdasarkan premis-premis atau pengetahuan yang telah diketahui kebenarannya. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis merupakan langkah untuk mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan deduksi hipotesis. Jika fakta-fakta yang ada sesuai dengan konsekuensi hipotesis, artinya hipotesis yang diajukan adalah benar, karena didukung oleh fakta. Dan berlaku sebaliknya, jika fakta-fakta yang tidak sesuai dengan hipotesis, artinya hipotesis itu ditolak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum bihi min ilmin yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yu'ni minal haqqo syai'a. Artinya, dan mereka tidak mempunyai suatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan, sedang sesungguhnya prasangkaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran. Quran Surat An-Najm ayat 28. Kata persangkaan dalam ayat di atas berarti hipotesa yang harus diuji dan dibuktikan kebenaran ilmiahnya. Setelah berhipotesa, para ilmuwan biasanya melakukan penelitian-penelitian seperti dalam firman Allah SWT sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yantadiruna illa misla aymil ladina khalau min qablihim qul yantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Yang artinya, katakanlah, perhatikanlah terhadap apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Yunus ayat 101. Kata perhatikanlah dapat ditafsirkan sebagai lakukanlah penelitian, karena merupakan perintah untuk para ilmuwan untuk lebih mendalami dan melakukan penelitian di bidang disiplin ilmunya masing-masing. Lanjut, yang kedua yakni penemuan kebenaran dengan cara non-ilmiah. 1. Penemuan secara kebetulan, diperoleh tanpa rencana, tidak pasti, serta tidak melalui langkah-langkah yang sistematik dan terkendali. Yang kedua, akal sehat. Common sense merupakan serangkaian konsep dan bahkan konsep untuk penggunaan secara praktis dalam memecahkan suatu masalah. Bila diwarnai oleh kepentingan orang yang melakukannya, disebut prasangka. Yang ketiga, wahyu, ilham, atau pemberian. Yang keempat, intuitif.
Dorongan hati didapat melalui proses yang cepat tanpa disadari, dipercaya sebab tidak terdapat langkah-langkah yang sistematis dan terkendali. Yang kelima, coba-coba, trial and error, diperoleh tanpa kepastian akan terjadi suatu kondisi tertentu untuk pemecahan suatu masalah. Yang keenam, otoritas ilmiah dan kewibawaan, orang-orang yang biasanya berpendidikan tinggi dan dianggap mempunyai keahlian di bidang ilmu tertentu dan atau orang-orang yang dipilih atau dianggap sebagai pemimpin masyarakat sebab mempunyai harisma. Yang ketujuh, spekulasi dilakukan melalui suatu pertimbangan dalam suasana penuh risiko sedikit lebih tinggi tarafnya dari penemuan coba-coba. Yang ketiga, keterbatasan metode ilmiah. Dengan metode ilmiah akan dihasilkan ilmu atau pengetahuan yang ilmiah. Untuk menguji hipotesis dibutuhkan data, merupakan pengamatan dari panca indera, dan dalam hal ini ada keterbatasan panca indera terbatas untuk menangkap suatu fakta. Dengan demikian, jika data yang didapat terbatas, maka akan ada kemungkinan kesimpulan yang diambil berdasarkan data tersebut memiliki peluang yang tidak benar. Kesimpulan yang diambil baru dianggap benar selama belum ada kebenaran ilmu yang menolak kesimpulan tersebut. Keterbatasan lainnya adalah metode ilmiah tidak dapat digunakan untuk membuat kesimpulan yang berkaitan dengan baik, buruk, atau sistem, nilai, seni, dan keindahan. Yang terakhir, kontribusi ilmuwan muslim dalam sains dan teknologi. Yang pertama ada Al-Hazini, meneliti mengapa semua benda jatuh ke bumi dan teori ini disebut dengan teori gravitasi. Beberapa abad kemudian, Isaac Newton meneliti teori yang sama. Yang kedua, Nasiruddin At-Tusi, ilmuwan pertama yang mengukur jarak benda langit dengan angka, di mana sebelumnya orang Yunani mengukur dengan perkiraan. Yang ketiga, Abu Sa'id Al-Asma'i dan Abu Khair, ilmuwan yang mempelajari kehidupan tumbuhan yang kemudian dikenal dengan ilmu botani. Yang keempat, Syarif Al-Idrisi merupakan ilmuwan yang mempelajari bumi dan yang pertama berhasil membuat globe atau bola dunia. Yang kelima, Ibnu Al-Majur, 885 sampai 933 Masehi, ilmuwan yang mencatat perjalanan bulan dengan sangat teliti, bahkan dapat menunjukkan kesalahan teori mengenai garis lintang bulan yang diungkapkan Hipparchus abad 2 sebelum Masehi. Yang keenam, Taqiyuddin merupakan insinyur muslim pertama yang membuat jam bermesin. Jam rancangannya bergerak menggunakan rangkaian gear dan pegas yang berdetak serta dilengkapi dengan alarm. Sementara orang Eropa baru membuat jam 300 tahun setelah orang muslim membuatnya, yaitu pada tahun 1525. Yang ketujuh, Ibnu Yunus merupakan ilmuwan muslim yang ahli di bidang fisika dan astronomi. Beliau menggunakan bandul untuk mengukur waktu ketika meneropong benda di angkasa, dan apa yang beliau lakukan ini 6 abad lebih awal dari yang juga dilakukan oleh ilmuwan barat, yaitu Galileo Galilei. Sisa-sisa observatoriumnya masih dapat dijumpai pada saat ini. Ibnu Sina sudah menjadi dokter di usia 18 tahun, dan karyanya yaitu buku Al-Qanun fit Tibb telah menjadi rujukan semua dokter di dunia selama beberapa tahun. Dan beliau mendapat julukan Medicorum Principal, rajanya para dokter oleh orang Eropa.